bahwa ketika kita bicara pendidikan, itu mau tidak mau maka sekolah dan rumah itu harus bergandengan. Sebetulnya idealnya sih bergandengannya juga dengan masyarakat, juga dengan negara, juga dengan melihat situasi global. Sahabat pendidikan karakter, bagaimana Bapak Ibu guru bisa bekerja sama dengan orang tua dalam rangka pembentukan nilai dan pembentukan karakter anak-anak kita? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Saya ditemani dengan Mbak Heni Supolo Sitepu, Ketua Yayasan Cahaya Guru, sebuah yayasan yang selalu berjuang untuk mendidik dan mencerahkan para guru di Indonesia supaya guru-guru di Indonesia menjadi cahaya. Makanya disebut Yayasan Cahaya Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, terima kasih. Senang sekali ketemu ya. Sama, senang sekali ketemu Mas Doni. Saya selalu kalau ketemu Mbak Heni itu rasanya itu seneng gitu ya. Karena apa? Ada optimisme ya. Banyak orang yang punya niat baik untuk membantu membuat pendidikan kita menjadi lebih baik ya. Di antara kegelapan selalu kita bisa temukan cahaya-cahaya. Betul. Baik Mbak Eni, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kerjasama antara guru dan orang tua Mbak Eni. Karena bagi saya, orang tua ini kan sebenarnya pendidik utama ya, kalau di dalam terminologinya Ki Hajar Dewantara. Tetapi sayangnya belakangan ini, peranan orang tua ini kok kayaknya lebih tersingkir ya. Dan mungkin selama beberapa tahun, orang tua itu lebih banyak menjadi objek saja dari sekolah. Kalau ada rapat diundang, kalau kenaikan uang sekolah, orang tua diundang, anaknya nakal, orang tua dipanggil. Tetapi dalam arti umum, bagaimana proses pendampingan itu kok kesannya ya, tampaknya kurang. Nah, menurut Mbak ini bagaimana situasi peranan orang tua lah sekarang di pendidikan anak-anak kita belakangan ini, bagaimana menurut pengalaman Mbak ini? Saya selalu mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seakan-akan mengeneralisasi situasi, karena kita tahu situasi pendidikan di Indonesia sangat beragam. Ya, betul. Tapi saya sepakat dengan Mas Doni bahwa ketika kita bicara pendidikan, itu mau tidak mau maka sekolah dan rumah itu harus bergandengan. Sebetulnya idealnya sih bergandengannya juga dengan masyarakat, juga dengan negara, juga dengan melihat situasi global. Tapi setidak-tidaknya sekolah dan rumah. Nah, ketika kita bicara sekolah dan rumah, seberapa jauh kita bersama-sama mengajarkan nilai-nilai yang kita percaya bersama, pertanyaannya selalu, apakah kita pernah menyamakan nilai itu? Jadi, pernah nggak sekolah memanggil orang tua dan kemudian kita sama-sama membicarakan nilai yang menurut sekolah penting, dan apakah nilai tersebut juga dianggap penting oleh rumah? Ternyata memiliki kesempatan untuk menanyakan hal yang sesederhana itu pun tidak dimiliki oleh banyak sekolah. Tidak banyak sekolah ketika menerima murid itu sempat membicarakan mengenai nilai dengan sekolah. Terutama ketika kita bicara sekolah negeri ya. Sistem penerimaan sekolah negeri sudah membuat hubungan orang tua dan sekolah kelihatannya tidak terlalu dekat atau tidak dimulai dari penyamaan visi pendidikan. Mengharapkan itu agak sulit bila mana kita tidak langsung melihat apa yang kira-kira masih bisa dipertemukan. Saya selalu berpikir dari sisi potensi ya. Dari potensi orang tua, bagaimana orang tua bisa menjadi teman belajar guru? Bagaimana orang tua bisa menjadi teman belajar anak? Bukan hanya anaknya sendiri, tapi juga anak-anak lain. Bagaimana guru bisa menjadi teman belajar orang tua? Bagaimana guru bisa menjadi teman belajar anak? Sikap menjadi teman belajar itu penting. Itu yang pertama. Ketika kita bicara mengenai teman, itu maka ada kesetaraan. Sehingga bila manapun terjadi perbedaan, kita bisa mencoba untuk mencari jalan tengah dari perbedaan tersebut. Karena kalau tidak kita cari jalan tengah dan semua jalan sendiri, padahal ini menyangkut nilai, maka salah satu harus mengalah.
Karena nggak mungkin bila sangat bertentangan nilainya dipaksakan dalam ini ada. Jadi itu yang kedua, mencari jalan-jalan kegiatan-kegiatan di mana nilai-nilai itu dimunculkan. Mengundang orang tua untuk membicarakan tentang apa yang penting bagi keluarganya. Berbicaranya bukan hanya dengan guru tapi juga dengan murid-murid. Itu menyenangkan karena lalu kita bisa melihat perbedaan antara satu rumah dengan rumah lain. Dan ini bisa menjadi bahan diskusi yang menyenangkan. Oh, jadi di rumahmu yang penting adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang 6, 7, 8, 9, 10 nggak penting. Sementara di rumah saya lebih penting 9, 10-nya gitu. Dan itu menjadi percakapan yang memperlihatkan bagaimana keragaman ini bisa saling mengisi. Dan anak-anak memiliki pilihan-pilihan di mana mereka bisa melihat dengan jeli. Kalau saya ingin bekerja sama, maka yang ini harus saya lakukan. Karena kalau tidak, teman-teman saya enggan bekerja sama dengan saya. Kalau kita mau bicara mengenai nilai. Juga dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu untuk digarisbawahi. Yang satu adalah prinsip kekerasan tidak. Jadi tidak ada sama sekali pembenaran untuk satu kekerasan. Apapun bentuk kekerasan itu. Kedua, perbedaan perlu dijadikan sebagai pengayaan. Dan bila ini terjadi yang sangat berbeda, perlu dilihat kemungkinan titik tengah. Bila itu tidak diketemukan, jangan-jangan harus berefleksi, cocok nggak sekolah ini untuk orang tua seperti itu. Karena nggak mungkin sekolah mendidik murid sendiri, nggak mungkin. Jadi kalau memang kita sudah tidak bisa untuk mencoba cari jalan tengah dari nilai yang kita pegang, memang saat orang tua harus mencari nilai yang lebih cocok. Kecuali kalau bisa dicari jalan tengahnya. Nah, untuk itu semua perlu ada komunikasi. Jadi sekolah yang dibutuhkan adalah oleh orang tua, adalah sekolah yang merangkul orang tua sebagai teman belajar. Sebaliknya, orang tua yang dibutuhkan oleh sekolah adalah orang tua yang merangkul guru sebagai teman belajar. Bukan sekedar menitipkan anak dan merasa kalau sudah membayar, saya bisa menuntut. Seperti kalau mau membeli barang-barang dagangannya. Karena murid yang dititipkan adalah anakmu. Dan anakmu bukan barang cetakan. Anakmu adalah satu titipan yang begitu dinamis, yang memiliki potensi, yang memiliki kekuatan-kekuatan yang kita berdua bisa bekerja sama untuk memunculkannya dengan baik. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Setapa, semua tentang pendidikan karakter. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.